Oke. Mungkin masuk ke obrolan kita tentang pandemic, new normal, dan nanti kita hubungin sama work productivity. Mungkin ke Zaki dulu ya, Zak. Ngomongin soal pandemic dan new normal. Nah, lo kan sebagai ketua task force-nya COVID-19 di Jasa Marga ya, apa pendapat lo kondisi COVID saat ini di Jasa Marga dan juga di Indonesia gitu pada umumnya tuh gimana tuh sekarang? Ya, kalau teman-teman sering lihat medsos ya, khususnya medsos atau berita lah tentang gugus tugas gitu ya. Per 29 Juli kemarin itu, per 29 Juli itu terkonfirmasi sebesar 102.000. Wow, terkonfirmasi. Jadi itu udah cukup tinggi itu ya. Apalagi sekarang ada klaster baru tuh, klaster perkantoran sama klaster komunitas. Nah, jadi baiknya kita lebih waspada lah gitu. Nah, kalau untuk di Jasa Marga, alhamdulillah nih ya, dari sekitar 3.000 rapid test yang udah kita lakukan, itu tuh kita sudah mencatat yang ada sejumlah 164. Nah, 164 yang reaktif awalnya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu dari Maret lah ya. Sampai sekarang itu 150-nya sudah sehat. 12 orangnya itu masih kita pemantauan, ODP lah, kalau dulu bahasanya ODP. Nah, 2 orangnya ada yang positif. Nah, kita doain semoga semuanya ini, 2 orang teman-teman kita ini cepat sembuh lah ya. Tapi sebenarnya 2 orang ini tuh, kalau kecenderungannya sekarang, itu istilahnya OTG itu bro, orang tanpa gejala. Nah, 2 orang ini kebetulan ada di Medan, jadi teman-teman Medan harap waspada ya. Tapi di tempat lain, ya di kantor pusat, di Trans Jawa atau dimanapun tetap waspada lah ya, tetap disiplin terhadap protokol kesehatan. Apalagi sekarang klaster baru tuh perkantoran. Iya ya. Nah jadi kalau aku dengar gitu, kita kan udah nerapin tuh ya 50-50, shift 1, shift 2. Nah kalau kita lihat tuh ya masih banyak yang belum itu tuh. Jadi kalau bisalah kita harusnya lebih disiplin terhadap itu gitu. Itu sih kondisinya sekarang kalau terkait COVID ini. Kalau tadi kita lihat dari angka yang udah Zaki sebutkan, kan tampaknya masih cukup tinggi ya sebenarnya. Yes. Walaupun tadi udah banyak juga, majoritinya udah sehat kembali dan dinyatakan non-reaktif. Nah, ngelihat dari angka yang cukup tinggi itu timbul suatu kekhawatiran gitu. Kita lihat ada kekhawatiran baik dari saat ini perusahaan-perusahaan, BUMN juga, dan juga kita sendiri sebagai karyawan yang bekerja kantoran dan kita mulai, even though shift-shiftan kan kebanyakan dari kita juga udah mulai masuk full nih ya. Nah, ada kekhawatiran itu. Dan kekhawatiran itu nih pada akhirnya juga kita sesuai dengan tema kita juga itu menjurus ke kekhawatiran adanya penurunan pada produktivitas kerja kita sebagai karyawan. Dan nanti akhirnya juga akan berdampak pada performance kita gitu kan. Nah, sebelum kita elaborasi lebih jauh tentang itu, kalau gue boleh tanya nih ke Tino, menurut lo work productivity itu apa sih definisinya buat lo? Ya, kalau produktivitas sendiri itu kan sebenarnya kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu ya. Tapi itu bisa meliputi banyak aspek dalam kehidupan sebenarnya. Pekerjaan, kehidupan pribadi, ataupun kehidupan spiritual. Yang mana kalau produktivitas itu tercapai, itu kita mencapai satu titik yang namanya balance of life. Kalau di dunia kerja biasanya kita ngomong itu work-life balance gitu. Jadi kalau work-life balance itu antara kehidupan di rumah, kehidupan pribadi gitu ya, sama kehidupan kantor tuh harus balance ya, life sama-sama happy gitu ya. Di rumah kita happy, di kantor kita happy. Tapi sebenarnya apakah kita harus happy dalam menghadapi pekerjaan ini? Apa kita harus milih-milih kerja yang happy nggak sih? Sebenarnya kalau untuk tetap produktif sih nggak harus happy sebenarnya untuk tetap produktif. Kenapa nggak harus happy ya? Nggak harus. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, gue punya sebuah video yang bisa kita nonton bareng-bareng nih. Terutama untuk teman-teman roadster Jasa Marga yang hadir di JM Talk hari ini. Silakan disaksikan dengan seksama videonya, karena di akhir video nanti gue punya sesuatu untuk teman-teman roadster. Berikut ini video. Lo punya apa bro? Ada deh, rahasia bro.
say that you need to do what makes you happy. Do what makes you happy. And look, I get it. From a long-term life perspective, yeah, fine. Find a job or find a vocation that you enjoy, something that makes you happy for the long term. I think that, but that is not the plan to follow for your daily life. Because if you do what makes you happy right now, a piece of cake, or laying in bed for an extra 48 minutes, those are the things that make you happy right now. But in the long run, they don't do anything for you. They make you soft. They make you weak. And in the long run, they will not make you happy in life. So, sure. Don't do what makes you happy. Do what challenges you. Do what pushes you. Do what makes you better. Oke, sekarang gue punya pertanyaan untuk teman-teman roster semua. Pertanyaannya adalah, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari video yang sudah diputar barusan? Bagi kalian bisa memberi tanggapan, gue punya hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Hadiahnya apa ya? Nih, gue punya buku, kan bukunya. Ya, ini bukunya judulnya adalah Awaken the Giant Within, jadi ditulis oleh Tony Robbins. Tony Robbins ini banyak yang mengakui dia sebagai world class coach, ataupun banyak juga nyebut dia sebagai motivator internasional. Jadi buku ini mengajari kita bagaimana caranya menemukan potensi diri dan mengembangkannya. Jadi ini buku yang cukup menarik. Jadi Rugi, kalau lo nggak dapat buku ini rugi deh menurut gue. Karena gue kasih dengan cuma-cuma nih. Ada, boleh dari roster yang tadi udah nonton video, mungkin ada yang bisa langsung raise your hands. Speak up ya. Nanti akan kita ask untuk unmute, dan tolong nanti di unmute dulu di Zoom-nya untuk bisa ngomong langsung ke speaker di sini. Kalau boleh ada yang raise hand? Ada, panitia boleh bantu cek ya? Jangan diketik, tapi langsung bicara. Ini ada ngetik nih beberapa. Ada yang raise hand, jangan malu-malu, raise hand, ayo dong. Ada ngetik lagi. Oke, aku panggil aja nih ya.
Renita tadi raise hand. Boleh di unmute untuk Renita? Udah unmute, Renita boleh di unmute juga langsung dari Zoom-nya. Iya Mbak, tadi dipindahin ke waiting room. Oke. Renita jago bahasa Inggris, berarti ngerti nih. Ngerti. Boleh dong videonya deh. Boleh nggak langsung? Tapi jawabnya nggak, jangan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia aja jawabnya. Mbak, apa Mbak Lina, Pak Tino, Pak Zaki, kalau boleh jawab, izin jawabannya keluar dari zona nyaman itu yang malah bikin kita makin produktif kayak gitu. Karena bukan sesuatu yang bikin kita happy, yang bikin kita produktif. Karena itu bakal jadi kayak doing business as usual aja. Tapi kalau misalkan we can do anything more to make us improve our skill, itu yang bikin more successful. Kalau itu gist-nya dari video yang tadi sih. Thank you. Oke, Keren. makasih Renta, keren jawabannya. Dapat tuh buku. Dapat. Jadi, sorry kawan-kawan, buku Boleh di bukunya cuma 2 soalnya. bantu panitia, tolong cek. Buku kedua apa? 15 slide nih. Happy work, happy life. Tapi ini bukan sekedar happy ya, sama seperti video tadi, Anda harus baca dulu isinya baru mengerti apa sebenarnya happy work, happy life itu. Ini juga seru nih. Tentang transformasi kali ini ya. Ya sama tentang self development juga sesuai tema kita hari ini. Ada yang udah raise hand. Kalau enggak saya bacain sih. Sebenarnya ada nih yang udah ketik juga jawabannya. Oke. Supaya cepat aku bacain aja kali ya. Oh boleh diketik. Boleh ya. Ini aku bacain aja. Ini ada yang pertama jawab, ada dari JBT, dari Mas Lalu. Dia bilang keberhasilan itu membutuhkan proses dan kerja keras. Oke. Gitu. Boleh lah ya. Boleh lah, Mbak. Boleh ya. Itu kalau tadi komen-komen dari Buku ini goes to Lalu di JBT. Oke, selamat Mas Lalu di JBT. Anda mendapatkan buku Happy Work and Happy Life. Selamat ya. Yes. Congratulations. Selamat Mas Lalu. Itu kalau dari 2 orang roadster tadi yang udah kasih pendapat ya, kasih komen mengenai video tadi. Kalau dari kalian sendiri, apa sih yang kalian tangkap dan tujuannya apa sih kalian tuh posting video tadi? Ya, sebenarnya kalau kita bicara milih-milih kerjaan, ya kita nggak harus milih yang happy nih. Ternyata kalau milih pekerjaan yang happy itu tuh nggak mempush kita untuk kita menjadi orang yang lebih sukses gitu. Kita harus pontang-panting dulu lah untuk nantinya emang goals kita terakhir tuh untuk happy, gitu ya. Nah, kita cari itu pekerjaan yang emang challenging harusnya. Nah, dari pekerjaan yang challenging, yang menuntut kita untuk lebih produktif, gitu ya. Nah, disitulah nanti kita akan menjadi suatu orang yang produktif, pastilah ya. Sesuai dengan tema kita kali ini. Ya, jadi memang gue setuju. Jadi memang kalau kita pilih kerjaan, kalau hanya sekedar biar happy gitu kan, banyak mungkin kegiatan-kegiatan bikin happy, tapi belum tentu memberi value untuk kita. Seperti itu. Emang happy itu perlu di kerjaan, cuman nggak perlu milih kerjaan. Kalau pekerjaan happy ya kerjaan yang ringan-ringan aja. Ya itu bikin happy kan. Kayak tadi dicontohin, lo tidur aja itu bikin happy kan gitu. Makan kue yang manis-manis gitu happy. Tapi Oke, tadi kalau kita ngomongin productivity itu kan nggak bisa lepas sama yang namanya performance. Ya mirip-mirip lah productivity performance. Nah, lo sebagai calon coach yang certified gitu, boleh nggak lo ngejelasin kalau Sorry, gue lurusin dulu, gue belum certified. Baru kan calon coach yang certified. Coach Tino jadi ntar sebutannya. Amin. Ntar sebutannya coach Tino. Amin. Nah, menurut lo faktor apa sih yang paling menunjang supaya tercapai tadi performance yang tetap baik mau di masa pandemi mau bukan gitu? Ya, kalau kita bicara performance, jadi di tahun 2010 itu ada satu ahli organisasional dan leadership Amerika namanya Longnecker gitu ya, leher panjang mungkin di Indonesia namanya Longnecker. Jadi dia
dia nulis sebuah jurnal di mana dia memformulasikan sebenarnya hal-hal apa aja sih yang sangat berpengaruh terhadap performance dari seseorang itu. Jadi dia mengatakan bahwa ada 3 elemen utama yang sangat berpengaruh terhadap performance seseorang. Yang pertama adalah motivation. Jadi motivation ini suatu bentuk seberapa besar dorongan internal dari diri orang tersebut untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Jadi kalau seseorang itu cuma dinasehatin aja gitu ya, dikasih masukan-masukan yang positif tanpa memang ada dorongan internal dari diri dia itu, memang agak susah untuk bisa mencapai high performance. Misalnya nih, kita kan mungkin dalam pergaulan punya banyak teman-teman baik yang selalu support kita ya. Kadang kan teman kita bilang, ayo dong, lu bisa, lu kan pintar gitu. Bagus sih berusaha memotivasi gitu, berusaha menasihati. Atau mungkin pimpinan kita yang baik hati mengatakan bahwa, ayo dong, lu semangat, lu kan calon future leader gitu. Tapi kalau dari dalam internalnya itu belum dibangun, nah itu sulit untuk optimal. Yang pertama motivation, yang kedua adalah ability. Ability ini bukan hanya bicara terkait kompetensi, tapi juga bicara mengenai bagaimana sih how to work, bagaimana sih lo bekerja, bagaimana sih lo jalanin pekerjaan lo. Atau kalau atlet itu how to play. Ya misalnya nih, kalau Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo itu kan sama-sama atlet sepak bola ya. Atlet sepak bola itu kan pasti ada kompetensi dasar yang harus dia miliki. Seperti misalnya controlling the ball, kemudian dribbling, passing, shooting, dan heading. Tapi cara Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi memainkan game-nya itu kan berbeda. Itu membedakan mereka dengan orang lain, how to play the game-nya. Jadi ada pakem-pakemnya gitu lah ya. Ya, mereka punya cara-cara trik-trik sendiri dalam menjalankan permainannya, dalam menjalankan pekerjaannya. Ability itu ya. Ability. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah support. Jadi support inilah hal-hal yang kira-kira bisa mendukung pekerjaan lo. Bisa berupa fasilitas, logistik untuk bekerja, kemudian bisa juga berupa kebijakan dalam lingkungan pekerjaan lo, dan lain sebagainya yang bisa mendukung pekerjaan. So ada 3 hal penting yang mempengaruhi performance: motivation, ability, dan juga support. Disingkat MAS. Bukan mbak ya, tapi emas. Ya. Untung kita jadi mas-mas ya. Kita mas. Harga emas lagi tinggi loh bro. Nah itu makanya gue juga angkat tema itu. Oh invest tema. Makanya ini emas kan. Apa kita ubah tema jadi investasi emas? Ya. Nanti pas banget tuh, nyambung emas. Ya. Nah tadi ngomongin emas, makasih Mas Tino tadi udah bantu ngejelasin soal faktor-faktor yang mempengaruhi performance kita karyawan. Nah kalau dari Mas Zaki nih ya, kira-kira kalau di masa pandemi, 3 hal tadi itu apakah berpengaruh sih terhadap performance karyawan, khususnya karyawan jasa marga? Sebenarnya cenderung tidak secara langsung terpengaruh ya. Di situasi seperti ini, kalau kita amati itu di tim dari awal Maret sampai sekarang, itu yang paling besar timbul di karyawan jasa marga atau jasa marga group mungkin kecemasan ya, anxieties tuh agak cukup tinggi tuh. Jadi orang pada parno lah, kalau bahasa gampangnya parno nih untuk sekarang. Gitu. Kalau misalkan dari sisi motivasi tadi Tino bilang motivasi karyawan nih tinggi banget loh. Nah kita udah nerapin shift 50-50, tapi banyak banget yang masih pengen masuk kerja, masuk kantor. Jadi motivasi mereka untuk bekerja itu tinggi banget. Gitu. Apakah emang bosen di rumah, istri di rumah ngomel mulu, atau anak ribet di rumah, ya kan? Curhat ya? Dikit. Pengalaman pribadi ya. Ya, tapi intinya sih motivasi karyawan untuk kerja, untuk masuk ke kantor tuh tinggi banget masih. Betul sebenarnya. Nah, yang kedua ability. Kita baru tadi di grup WA tuh baru aja sebar di semester 1 jasa marga tetap mencatatkan laba. Wah gila. Alhamdulillah. Di tengah pandemi ini perusahaan ini tetap menjalankan ability, tetap mempertahankan kinerjanya. Tentunya itu tidak lepas dari dukungan seluruh karyawan dong pasti kan. Nah jadi performance karyawan di tengah pandemi ini harusnya nggak terpengaruh tuh karena ya perusahaan kita juga masih bisa catat laba tuh. Yang 3 support. Ya kita sekarang eranya seperti ini. Kita digital lah ya serba apa-apa. Sekarang dulu kita meeting tatap muka, terus apalagi bebas ke mana-mana gitu. Nah, wifi mungkin dulu lemot gitu ya. Tapi sekarang
wifi kencang banget nih di kantor. Terus fasilitas kantor, komputer ada gitu. Terus segala bentuk protokol kesehatannya tuh hand sanitizer macam-macam disediain sama perusahaan. Jadi ya nggak ada pengaruhnya langsung, tapi yang paling berpengaruh adalah di tingkat kecemasan karyawan sih sebenarnya. Banyak yang masih parno sampai sekarang. Gitu. Nah itu tinggal bagaimana kita nanti mengatur lah ya pola pikir kita, ngatur gimana stress management kita gitu ya, biar nggak terlalu parno nih sama COVID nih, tapi tetap waspada. Ya, itu sih. Betul lah. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya bro ya. Amin, pasti harus. Salam sehat. Oke, jadi kalau tadi kalau kita simplify dari performance itu ada 3 faktor yang paling berpengaruh. 1 tadi motivasi, kedua ability, dan yang ketiga support. Mas. Oke, ini kita mau bahas satu-satu ya, kita kulitin lah ya satu-satu tentang motivasi dulu nih. Menurut Tino, apa sih cara terbaik? Lo mungkin punya experience sendiri ya, lo bisa sharing cara terbaik yang lo lakukan supaya lo feeling motivated itu gimana gitu. Walaupun misalnya kemarin kita sempat WFH juga gitu kan, dan saat ini kita masih memasuki masa new normal. Gimana tuh cara lo? Ya kalau terkait motivasi sebenarnya menurut gue ada satu step yang seringkali kita tuh terlewatkan, terlupakan, ataupun mungkin memang kita nggak berani melalui step itu. Itu setting your goals. Jadi lo harus punya goals, atau orang bilang lo harus punya tujuan maupun visi gitu. Karena kalau kita nggak punya visi, nggak punya goals, nggak punya tujuan itu ya kita nggak jelas arahnya kemana. Iyalah, kalau kita kayak ya teman-teman Idul Adha banyak yang mudik nih, tujuannya ke kampung halaman ya. Iya. Di perjalanan pun juga ada tujuan. Iya, tujuan pun perjalanan pun ada tujuan. Lo mau pakai Ferrari pun kalau lo nggak ada tujuan perjalanan, lo cuma muter-muter aja nggak nyampe ke tujuan kan. Tapi kayak kalau yang punya Ferrari harusnya emang ngetes mobil bro. Ngetes mobil, tujuannya ada ngetes mobil. Ngetes mobil. Ujungnya gue tahu, mobil gue bagus kan gitu. Oh iya. punya Ferrari. Mudah-mudahan nanti doain gue ya. Gitu. Jadi banyak sekali yang lupa untuk men-set goals itu. Apa namanya? Contohnya ya, teman gue nih. Orang pinter, gue percaya bahwa orang pinter itu belum tentu punya goals loh. Jadi contoh kasus teman gue waktu kuliah, gue punya teman ketika gue kuliah di Elektro UGM. Jadi dia tuh ketika kuliah bareng gue itu tahun kedua dia. Karena tahun pertama dia itu dia kuliah di Teknik Mesin ITB. Tahun pertama mesin ITB ya. Tahun kedua pindah ke Teknik Elektro UGM. Tahun ketiga itu ternyata pindah lagi ke kedokteran UGM. Bayangin loh, 3 jurusan itu kan sebenarnya pada saat itu sekitar tahun 2003 itu kan yang passing grade-nya tinggi-tinggi lah. Dia dengan gampangnya pindah dari satu tempat ke tempat lain ya, tapi mungkin dia mau jadi dokter mesin elektrik. Udah talent. Robot. Ya, tadinya gue pikir gitu kan, gue tanya kan, lu kenapa sih pindah-pindah? Apa terlalu gampang? Gue tanya, apa lo cari yang susah? Bukan. Tadinya dia bilang, gue nggak tahu, mau jadi apa gitu. Ya, orang pinter aja belum tentu punya tujuan. Belum tentu punya tujuan gitu. Dan sampai sekarang gue juga udah lama nggak kontak sama dia. Mudah-mudahan gue harap sih dia ya jadi dokter gitu, nggak pindah lagi apa gitu. Nah, dalam menetapkan tujuan ini kita harus clear, memang terukur. Tujuan lo tuh apa sih, bisa diukur. Misalnya kalau tujuan lo finansial, gue pengen punya pendapatan sekian ratus juta per tahun, harus clear gitu, bisa diukur. Atau misalnya gue pingin punya perusahaan sekian cabang dan jangka waktu berapa lama. Tapi nggak harus material dong. Nggak harus material, yang penting bisa lo terukur agar lo bisa aware gitu. Oh, gue udah kesana atau belum sih? Dan jelas jangka waktunya berapa lama. Nah, nanti kalau tujuannya udah clear, baru nih kita lihat kondisi kita saat ini. Apa sih sumber daya yang lo punya? Apa sih sumber daya yang lo belum punya? Atau mungkin misalnya kompetensi apa sih yang lo punya dan belum lo punya untuk mencapai tujuan lo itu. Kalau udah clear apa yang kita identifikasi, baru berikutnya kita fight untuk mencapai tujuan kita. Kayak video tadi. Jadi ketika lo sudah jelas mau ngapain, baru lo fight disiplin gitu untuk mengejar tujuan lo itu, goals lo itu. Nah, cuman memang semua serangkaian proses itu memang bisa dengan 2 cara untuk mencapainya. Yang pertama adalah ya secara individu kita sendiri. Biasanya kalau secara individu, lo butuh momen-momen khusus lah untuk merenung gitu ya. Kalau di dalam musim tuh ada apa namanya, muhasabah ya Zek? Muhasabah diri ya. Muhasabah diri gitu kan.
Gue biasa Berarti harus tahu loh tentang diri sendiri lah ya. harus tahu, dan itu kan lo butuh text time untuk itu. Misalnya kalau gue di jam malam ketika keluarga gue udah tidur, atau mungkin sebelum subuh, atau mungkin bisa juga di kamar mandi. Kadang di kamar mandi gue bisa dapat Merenung tuh ya. juga. Kamar mandi pagi-pagi minum kopi, nongkrong tuh ya. Itu merenung Gitu, lah ya. merenung, Itu itu. mencari ilham. Ya, Ilhamnya ada di ruangan sekarang. Ilham ada di ruangan. Banyak ya. nama Ilham kan? Belum kenal gue ya. Oh nggak tahu ya. Nggak lucu. Nah, yang kedua ada cara yang sebenarnya lebih efisien, lebih efektif dan lebih cepat, yaitu dengan cara coaching. Nah, gue yakin kan kita tahu semua ya terkait coaching. Jadi coaching ini sebenarnya konsep dasarnya adalah bahwa manusia itu pada dasarnya punya potensial yang nggak terbatas, potensi diri yang nggak terbatas. Ya. Kalau kita baca beberapa hasil research itu, sebenarnya otak manusia aja seperti Albert Einstein yang dikenal jenius, itu maksimal baru 1%. Apalagi gua gitu loh. Albert Einstein-nya baru 1%, apalagi gua, bro. Kalau lo apalagi gua. Gitu kan? Gitu. Nah, kadang manusia nggak menyadari hal itu karena ada hal-hal yang sering menutupi mereka untuk menyadari potensi dirinya. Bisa itu karena didikan keluarga atau lingkungan sekitar dia, ataupun pendidikan dia juga bisa gitu. Tahu terhadap hal-hal tertentu. Nah, seperti halnya kita kalau kita punya inilah kuping. Kuping itu kan lu kalau hidung lu masih bisa lo lihat gitu kan. Ya. Bibir lo masih bisa lihat, tapi kalau kuping kan lo nggak bisa lihat. Gimana, Zek? Lo mau lihat kuping perlu apa lo? Kaca itu tadi, atau orang lain. Ya, makanya dalam coaching itu kita butuh coach. Jadi coach itu sebagai cermin kita, gitu, agar kita bisa berkaca sebenarnya, oh lo punya potensi apa sih sebenarnya? Potensi apa sih yang lo bisa explore? Bagaimana sih lo men-setting goals lo untuk mencapai goals lo? Kira-kira seperti itu. Nah, Ada dua ya sebenarnya. Kita cari solusi itu dari diri kita sendiri, atau pakai pembantu, yang membantu kita. Ya, memakai coach melalui proses coaching. Itu karena lo lagi kursus coaching ya. Ya, dan gue juga mau tanya sama Lina. Linanya kebetulan lagi belajar tentang coaching juga. Kita jadi coach Lina juga dong. Mudah-mudahan. Nah, sekarang apa bedanya mentoring sama coaching? Ada yang udah lo pelajarin. Lagi di tes ya. Bukan, gue bertanya lah, biar teman-teman juga bisa di-sharing. Mau ngetes lah, siapa gue. Iya, benar. Emang mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, karena saat ini pun sebenarnya di JMK kita udah kasih tuh menu yang namanya collaborative learning. Ada coaching, mentoring, counseling, dan juga ada sharing knowledge gitu. Nah, kalau dari coaching sama mentoring sendiri, bedanya sih sebenarnya kalau coaching itu coach dia akan menggali ide-ide atau pikiran yang nanti ujungnya sebenarnya akan menggali potensi diri si coachingnya ya. Bahwasanya mungkin coaching itu nggak sadar dia punya potensi dan dia bisa solving their own problems gitu kan. Jadi munculnya problem solving itu dari si coachingnya. Ya. Dan si coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali, pertanyaan mungkin lebih bermakna ya, yang nanti akan memancing si creativity dari si coaching itu tadi. Yeah. Meanwhile kalau mentoring itu memang karena yang namanya aja mentor dan mentee tadi, si mentor akan lebih bentuknya akan lebih sharing experience ya, karena that's why biasanya kita cari mentor itu memang yang udah hebat di bidangnya gitu kan, karena ekspektasi kita dia akan memberikan atau tell us what to do gitu, karena kita nggak tahu tentang bidang yang sedang kita minati itu gitu. Jadi itu tadi sih, kalau coaching lebih dari coaching yang akan memberikan solusi atau permasalahan sendiri. Sementara kalau mentoring ya mentornya justru yang akan ngasih tahu tuh solusinya kira-kira seperti ABCDE gitu. Ya, jadi makanya benar ya? Ya, benar, setuju. Jadi makanya memang kalau coach itu dia nggak harus berasal dari background pendidikan atau experience tertentu. Karena yang dia butuhkan adalah kemampuan dia untuk meng-coach. Seperti itu. Karena solusinya dari si coach. Tapi setahu gue ada namanya executive coach tuh bro. Bedanya apa tuh executive coach? Kalau executive coach itu sebenarnya lebih kepada segmen marketnya aja. Kalau executive coach lo jadi coach untuk biasanya dunia eksekutif, dunia korporat gitu kan. Ada lagi life coach. Itu untuk kehidupan ya. Tapi bukan berarti sebenarnya dia bisa meng-coach orang di industri jalan tol. Oh, dia harus punya background jalan tol. Enggak. Karena solusinya itu tadi datang dari si coach tadi. Yes. Nah, kalau mentor nggak perlu berasal dari punya pengalaman ataupun background di industri tertentu. Karena dia kan solusinya dari si mentor itu. Jadi itu bedanya. Seperti itu.
Oke, itu tadi kalau sekali lagi mau ngingetin juga nih ya, jadi soal coaching, mentoring, sharing knowledge, dan juga counseling itu teman-teman seluruh roadster, apalagi yang udah pernah login JM Click dan hopefully udah setiap hari login ya, itu bisa melakukan perjanjian untuk melakukan coaching, mentoring, dan tadi lain sebagainya di JM Click. Nah, tadi kalau ngomongin coaching mentoring, mungkin kita bisa nanyain tadi soal performance ya, Zak, kalau disambung-sambungin sama performance. Di JM Click itu ada apa sih yang ada hubungannya sama tadi motivation dan juga performance? Oke, jadi kalau dalam minggu ini tuh kita mungkin di grup WhatsApp terima surat edaran tuh. Sebenarnya udah diingetin dari sekitar bulan April tuh. Kita udah punya dari awal tahun lalu lah, dari akhir tahun lalu tuh udah kita nerapin namanya Jasa Marga Performance Development gitu, dimana itu adalah sistem yang sistem dulu namanya SMKK lah, sistem manajemen kinerja dan kompetensi, kalau sekarang namanya JMPD gitu. Nah, di situ pun tadi nyambung tuh apa yang dibilang sama Tino. Kita pertama tuh setting goals. Nah, kalau di JMPD itu namanya inisiatif lah, kita isi work block, ada WIG, widely important goals namanya gitu. Nah di situ juga kalau misalkan hubungannya sama coaching, nah kalau kita udah ngisi inisiatif kita, udah ngisi target kinerja kita ini selama setahun, ada yang namanya feature weekly meeting lah, weekly report. Nah itu fungsinya adalah di mana sebagai monitoring antara atasan dan bawahan itu untuk menjaga atau memonitor lah progres pekerjaan atau progres dari goals itu, yang dimana tujuannya adalah di akhir tahun atau pada akhirnya goals itu tercapai gitu. Nah ini kalau kita lihat nih sekarang masih banyak nih yang belum bikin JMPD-nya nih. Lu udah bikin belum, Bro? Sedang proses, Bro. Sedang proses. Sebentar lagi selesai. Sama, aku juga belum. Biangnya juga belum. Sama. Juga belum. Jadi kalau bisa teman-teman jangan lupa ya, isi JMPD. JMPD kalau ngisinya lewat JM Click yang versi website ya. Masuk aja ke jmclick.jasamarga.co.id, username-nya NPP, password-nya sama kayak single sign-on lo lah, yang biasa lo masukin. Untuk yang anak perusahaan juga bisa lo pakai username sama password-nya udah dikasih juga. Jadi jangan alasan untuk tidak mengisi JMPD. Gitu sih. Oke. Jadi nyambung tuh. Goals, coaching, monitoring, semua ada di JMPD. Artinya memang Jasa Marga itu udah memfasilitasi. Jadi sayang banget kalau nggak kita manfaatkan. Ya, kita udah menjaga performance dan harus produktivitas itu juga tetap terjaga lah. Ya. Makanya emang terbukti sih. Di semester 1 ini kita tetap produktif ya. Alhamdulillah. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tadi faktor yang pertama motivation ya. Kita kalau ngomongin ability, menurut lo Tino, kemampuan apa sih yang mesti dimiliki masing-masing dari kita supaya tadi kita tetap produktif nih? Ya, sebenarnya kalau bicara ability itu ada kompetensi dan ada juga how to work gitu ya. Kalau kompetensi mungkin nggak gua bahas hari ini lah, karena kan gue merasa teman-teman roster pasti udah tahu lah kerja di operasional kompetensinya butuh apa aja sih, kerja di bidang finance kompetensinya butuh apa aja sih. Tapi gue lebih kepada how to work. Ada beberapa hal yang kadang suka kita lupakan atau kita miss. Yang pertama adalah avoid multitasking, hindari multitasking. Multitasking sama multi talent itu beda nggak sih? Beda. Multi talent tuh kayak Lina. Lu bisa macam-macam. Bisa MC. MC bisa. Terus ya kan? apa? Apalagi sih dia banyak jualan banget, rumah dulu. Jualan rumah, marketing bisa. Apalagi? Nanti ke depannya dia mau jadi coach tenis jago. Tenis jago. Luar biasa, itu multi talent. Tapi kok multitasking itu lu mengerjakan lebih dari satu atau banyak kegiatan dalam satu waktu. Misal nih, kalau yang lagi in saat ini biasanya kita menghadiri webinar ya nggak? Webinar di Zoom kan biasa lo nyalain kamera on ya kan, kemudian mic off gitu kan, mute sambil ngerjain tugasnya ya di laptop. Gua tuh gua Zoom terus balas WA. Nah ya, atau nelpon. Atau Zoom kiri, Zoom kanan, Bro. Dua layar nih. Multitasking. Multitasking itu. Dan jangan lupa ketika lu nge-Zoom, sesekali lu agak
Ngangguk kecil. Tapi di sini tuh kayaknya banyak juga nih para roadster ini yang kalau di JM Talk sebelumnya tuh gue lihat tuh dia cuma majang fotonya tuh pakai backgroundnya tuh, tapi mukanya diem. Soalnya udah merhatiin gini ya. Diem gitu. Kok nggak gerak-gerak gitu kan? Kok nggak gerak-gerak? Matanya diem. Oh, itu. Apa kita tes aja? Apa? Coba kita cek ya. Kita panggil satu-satu. Yang kira-kira sedang memperhatikan gitu kan? Ya semoga sih yang hadir hari ini bukan cuma ngejar poin lah ya. Iya. Mudah-mudahan lah. Semoga obrolan kita juga bermanfaat nih. Amin. Mudah-mudahan mesti lah kan. Jadi gitu. Jadi multitasking, karena berdasarkan penelitian sebenarnya multitasking itu nggak baik. Pertama, lu nggak akan bisa fokus. Ya. Karena nggak fokus, hasilnya nggak akan optimal. Jadi ngerjain A nggak optimal, ngerjain B nggak optimal, nggak ada yang selesai. Dan ada juga penelitian yang mengatakan bahwa itu ternyata bisa merusak itu short term memory. Iya. Iya. Short term memory ya. Gue juga pernah baca tuh ada penelitian bahwa kalau emang kita multitasking tuh dua pekerjaan yang kita lakukan itu sama-sama nggak akan achieve sebenarnya. Nah itu malah kalau nggak salah turun sampai 80% nggak akan achieve tuh. Jadi daripada kita multitasking ya mendingan kita fokus aja ya kepada satu pekerjaan gitu ya. Dan gue mengalami tanpa gue sadari nih. Bisa jadi. Nah, berarti nanti hubungannya sama kita menentukan prioritas ya bro ya? Ya prioritas. Jadi kalau gue tuh biasanya kalau di komputer gue ada apa ya? Gue pakai Excel, gue list tuh kerjaan hari ini apa aja. Nanti gue lagi kerja, misal ada WA masuk, ada kerja, kira-kira ada kerjaan baru. Gue list dulu, gue ketik dulu. Gue selesaiin ini baru ngerjain ini. Nah, ini juga ada hubungannya dengan poin nomor 2 nih bro, memilih prioritas pekerjaan. Untuk prioritas pekerjaan itu ada satu matrix, satu framework yang bernama Eisenhower Matrix. Eisenhower ini mantan. Orang mana tuh Eisen? USA, mantan jenderal. Mantan jenderal. Jadi dia mengkategorikan ada 4 jenis ya, ada pekerjaan yang penting dan sangat urgent, kemudian ada pekerjaan yang sangat penting tapi kurang urgent, ada pekerjaan yang sangat urgent tapi kurang penting, ada pekerjaan yang nggak penting dan nggak urgent. Nah, cuman kalau gue lihat sih dalam praktik kan susah banget tuh bro. Milihin rasanya semua pekerjaan tuh penting dan urgent gitu kan. Kalau menurut lo yang penting banget dan urgent banget tuh yang mana? Penting dan urgent misalnya yang punya impact besar. Kalau gue di jalan tol misalnya tiba-tiba terjadi banjir atau genangan tinggi di jalan tol. Atau terjadi demonstrasi besar yang menyebabkan yang memiliki potensi bakal melakukan perusakan di jalan tol. Itu misalnya salah satu urgent. Kalau dari pengalaman lo nih, pernah nggak lo terjadi dalam 2 situasi yang harus lo memilih? Nah ada. Contohnya hal lainnya, hal yang menurut gue itu important dan urgent itu adalah tugas dari BODJM. Wah, lo ada direksi di sini. Hati-hati. Tugas dari BODJM itu gue hampir pasti ya important urgent kan. Memang lo berani lo, ya kan gitu kan. Ya. Nah gue tapi memang pernah punya pengalaman sih. Artinya kadang gue nggak setiap saat bisa menuhin itu. Jadi ada satu waktu ketika itu beberapa bulan yang lalu gue sedang menghadiri undangan dari Polda Metro Jaya dan juga Departemen Perhubungan. Yang datang gue sendiri karena tim gue tugasi untuk hal lainnya. Karena waktu itu sedang masanya penyekatan tuh, PSBB. Yep. Kita kan punya posko di Bitung. Yes. Ya kan di Bitung. Nah, tiba-tiba ada direksi yang WA gue. Saya sedang menuju ke posko Bitung ya. Nah, gue kan nggak bisa ninggalin dong meeting itu kan. Karena gue datang sendiri kan, yang undang pihak luar. Jadi yang gue lakukan adalah gue delegasi ini ke Operation Department Head gue dan juga manajer area JMTO cabang Jakarta Tangerang. Yang mana sebenarnya kedua orang itu ya direksi juga udah tahu mereka ya cukup kompeten lah di bidangnya. Jadi gua delegasiin dan gua WA aja baik-baik itu. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Saya sedang menghadiri undangan dari Polda Metro Jaya dan Dishub. Namun di sana saya sudah standby Operation Departemen kami, Operation Departemen Head kami dan juga manajer area JMTO Tangerang. Jadi setiap waktu. Cocok sih. Gue juga pernah tuh ada seseorang ngomong ke gue tuh ya. Kita tuh kadang jangan selalu menjadi yes man ya. Kita ada namanya, lu harus bisa say no in a nice way, bro. Jadi mengatakan tidak dengan cara yang baik lah gitu. Kayak tadi tuh misalkan, mohon maaf Pak, saya sedang ini, saya akan kirim orang ini gitu. Nah, itu juga bagus tuh sebenarnya. Jadi ya itu ya pentingnya genting dan penting itu ya. Iya itu. Prioritas itu lah ya. Gitu. Itu sangat. Apa lagi yang lainnya bro ya? Kira-kira. Tipe pekerja juga pengaruh. Apa tuh? Morning person atau lo istilah night owl. Oh. Jadi orang yang anak malam lah ya. Anak malam. Satu anak malam, ada anak satu pagi
gitu. Anak pagi ya. Lo anak malam atau anak pagi? Kalau gue sih pastinya morning person sih bro. Morning. Jadi lo Morning person. otak lo lebih bisa berpikir kalau pagi-pagi tuh ya. Ya, jadi pokoknya gue berpikir optimal tuh sebelum jam 12 biasanya. Makanya pekerjaan-pekerjaan yang menurut gue itu butuh effort lebih untuk gue berpikir tuh gue taruh di pagi hari. Misalnya nih, gue disuruh bikin bahan presentasi. Yap. Mikirin konsepnya gue pasti pagi hari. Nah meetingnya bisa siang hari. Apalagi kalau misalnya meetingnya gue cuman ngedengerin arahan gitu kan, itu lebih gampang lagi. Jadi gue memang tipenya morning person. Kalau gue sih malam. Jadi otak gue lebih kerja malam tuh. Jadi kalau pagi gue gue harus ngopi sih. Kalau ngopi itu kayaknya nggak melek gitu. Jadi tapi walaupun ngopi kadang-kadang juga masih buntu tuh otak. Jadi kalau malam tuh gue lebih suka di sepertiga malam gue. Luar biasa. Sepertiga malam bangun untuk mikir. Enggak lah, enggak. Orang bangun sholat, kamu bangun mikir. Gue bangun mimpi. Oh, Nah, jadi otak gue lebih kerja di malam tuh. Malam lo ya. Nah, jadi di suasana yang sepi gitulah. Gitu ya, betul tenang. Jadi sebenarnya ability itu juga tergantung ya. Ini juga kalau kita cocok-cocokin sama peraturan yang di tengah pandemi ini, itu cocok juga tuh. Misalkan gue anak malam, kan ada shift 1, shift 2 tuh. Shift 1 kan masuknya jam 7, shift 2 masuknya jam 10. Nah, kalau orang malam kayak gue ini enakan di shift 2 tuh ya. Nah kalau orang pagi kayak lo mendingan di shift 1 tuh. Nah jadi kalau mungkin bisa diterapin nih ke seluruh unit kerja atau kemana. Mungkin para atasan atau para pimpinan itu lebih tahu lah ya bagaimana tim karakter timnya gitu ya. Nah kalau emang anak itu sering telat, ya masukin aja shift 2. Kalau ya emang dia datangnya pagi shift 1 gitu. Kalau emang orangnya doyan kerja banget ya shift 1, pulangnya shift 2 gitu. Datang jam 7, pulang jam dedikasi 7 malam ya, masih gitu. shift 1 shift 2 ya. Kalau gitu bagus, tapi kalau kebalikannya. Gimana? Shift 2, pulangnya shift 1. Shift 1. Itu orang cerdik Ya. gitu. Itu kategori beda lagi ya. Oke, berarti itulah ya kalau gimana cara kita bekerja lah Ya, tadi ya. Itu dia. Ability Itu ya tadi ya. Oke, tadi kalau kita lihat ability ada 3, avoid multitasking, terus lo milih prioritas kerjaan lo gitu kan. Sama tadi yang terakhir, pahami karakter lo tuh tipe karakter yang kerja lo gimana, pagi atau malam gitu kan. Nah, satu lagi tadi support. Kalau support menurut lo dukungan apa sih yang sebenarnya kita butuhin supaya tadi kita tetap kerjanya bisa produktif? Pertama terkait organize your work ya. Jadi pastiin workplace lo atau tempat kerja lo itu memang organize. Fasilitas yang lo butuhin memang lo ada. Lo butuh laptopnya ada. Sebelum lo mulai jam kerja, sebelum lo gerasak kerusuk ya lebih baik laptopnya tuh ya kita siapin dulu lah. Udah standby, ya kan? Bisa dihidupin atau mungkin lo Meeting jam 8, persiapannya harusnya 8:15 ya. 8:15. Kita biasanya meeting jam 8 kurang 1 tuh baru buka laptop. Jadi ya telat-telat gitu ya. Mundur dikit kan gitu. Kira-kira seperti itu. Atau misalnya di era pandemi nih, menurut gue yang paling penting itu pertama adalah salah satunya itu cek koneksi internet tuh. Wifi harus stabil bro. Mau wifi, mau LAN, kalau itu nggak stabil gitu atau bahkan worst case itu putus kan repot kan, karena sekarang kan serba online. Dan yang kedua karena kita sering pakai video conference application, bisa Zoom, bisa MS Teams. Yang menurut gue sih sebelum kita pakai kita harus kenal dulu tuh karakter dari aplikasi itu. Iya banyak tuh ya sekarang tuh ya. Ada Google Meet, ada MS Teams, ada Zoom. Gue pernah tuh bro di rapat. Orang ini seringan pakai Zoom. Gue ajak ke rapat pakai Teams. Gak tahu tuh cara share screen. Nah harusnya kita nih ya, roster jasa marga yang keren-keren nih, yang jago banget nih, kemampuan digitalnya harusnya ditingkatin lah ya. Harusnya nguasain tuh aplikasi-aplikasi yang menunjang kinerja kita kali ini ya, gitu harusnya ya. Itu ya. Tapi kalau menurut gue juga ya bro ya, untuk support tuh kayaknya kalau kerja mulu tuh kayak capek tuh. Nah bagusnya sih harusnya kita take a break ya. Take a break lah. Istirahat lah, holiday. Tapi kalau di tengah pandemi gini tuh susah tuh holiday ya. Tapi kalau gue bilang sih mendingan kalau lihat di sosial media itu sekarang ada gerakan menanam. Banyak tuh sekarang petani-petani itu yang tanam bayam, nanam kacang panjang. Petani dadakan ya. Petani dadakan, gue juga sih. Lagi trending ya. Trending. Tapi gue coba tuh satu-satu ribet banget. Akhirnya gue sebar itu biji di
itu di halaman. Nunggu-nunggu aja tuh, nggak usah pakai teknik. Indonesia banget ya. Indonesia. Lo lempar apa? Kayu. Jadilah lautan. Itulah nggak tahu. Jadi tanaman lah pokoknya. Jadi tanaman. Bisa tumbuh. Nah terus apa lagi? Ya bisa olahraga di rumah, macam-macam lah. Pokoknya intinya refresh your mind lah ya. Iya. Di tengah pandemi gini, stres meningkat, ya lo harus cari cara untuk gimana cara untuk merilis stres lo lah gitu kan. Karena hubungannya menurut gue juga dengan menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan tuh yang utama antara lain misalnya lo jaga asupan makanan. Kalau teorinya kan makanlah makanan yang memiliki gizi berimbang. Iya. Tapi kalau gue pribadi sih ya gue nggak paham lah itu, silakan ahli gizi. Kalau gue sih simpel aja, kalau gue pilih makanan yang kira-kira itu nggak mengganggu kebugaran gue. Gue kan punya lambung yang sensitif bro. Gue nggak bisa makan makanan yang pedes gitu. Setiap kali gue makan ya itu bakal problem, lambung gue bakal ganggu. Pasti ganggu kemana-mana sih. Makanya gue misalnya hindari makan makanan pedes karena memang gue nggak bisa. Kemudian minum air putih lebih banyak kan ada standarnya tuh kan sehari. Berapa liter? 3 sampai 4 liter. Ya, 3 sampai 4 liter. Berat badan kita. 8 gelas. Oke. Nah, betul. 8 gelas kan sekitar 3 sampai 4 liter ya. Kemudian yang kedua menurut gue yang penting juga olahraga. Nah, cuma memang olahraga ini di tengah pandemi ini pasti ada batasan-batasan. Kalau biasanya kita suka olahraga kan yang tipenya games tuh yang seru. Yeah. Main basket, main futsal, dan mungkin di tengah pandemi ini ya kita cuma bisa olahraga yang lebih terbatas, olahraga mandiri seperti misalnya jogging ataupun yoga di rumah. dan yoga di rumah. Itu tuh, memang kalau aturan dari pemerintah tuh emang disarankan untuk olahraga mandiri. Tapi sekarang kan lagi zaman banget tuh goes bro. Goes ya. Lu punya Brompton nggak? Brompton? Belum sih bro. Belum ya, nggak mampu lah ya. Bukan masa nggak mampu. Gua butuh passion lebih untuk bisa beli Brompton. passion lebih. Tapi kalau itu harus hati-hati tuh. Nah, kalau kita sebagai tim task force nih, kalau gue amatin di beberapa status-status WhatsApp, Insta Story, banyak tuh teman-teman kita yang olahraganya mandiri, sepeda, bareng-bareng lah temennya kan. Ini klaster komunitas nih lagi ada nih. Nah, klaster naik sepeda bareng-bareng, pakai masker gitu ya, jaga jarak gitu. Tapi setelah itu kumpul-kumpul bro. Oh gitu ya. Kumpul ngopi bareng. Habis ngopi apa? Foto bareng. Fotonya pakai masker nggak? Enggak. Gitu. Nggak pakai masker. Yang penting kan sepedanya tadi di depan. Betul. Itu di foto. Oh itu ya foto. Nah, jadi kalau misalkan emang teman-teman semua itu mau sepedahan, ada juga yang tenis. Di mana tuh tenis? Satu representative office lah. Di sekitar X ya. X lah. Habib ya, betul ya. Ada tenis bersama tuh. Setelah itu foto bersama juga gitu. Dan tidak memakai masker juga. Nah, jadi kalau teman-teman yang hobi bermain olahraga bersama-sama, ya tetap jagalah. Nah, kalau foto jaga jarak, pakai masker. Gitu. Jangan sampai viral. Karena iya betul. Tuh. Oke. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Ini kita kan udah jaga ya sebenarnya ya. Ya ini kan udah Kita jaga jarak Jauh 1 banget meter. sih. Alhamdulillah, kalau masker ada, kita siap selalu bawa masker. Gitu. Masker ada. Kalau ada. Nah, tapi ya alhamdulillah rapid test barusan tadi reaktif. Tapi kita tetap waspada lah, kita pakai masker kok. Non-reaktif. Non-reaktif. Sorry, non-reaktif. Jaga jarak 1 meter. Non-reaktif ya, non-reaktif. Ya, kayak gitu lah kira-kira. Ya artinya memang di tengah pandemi ini menurut gua aktivitas apapun yang lo lakukan ya harus tetap mempertahankan protokol pencegahan COVID-19. Kita harus disiplin lah ya terhadap protokol COVID kesehatan. Okay. Tapi protokolnya ya, kalau kita remind lagi protokolnya apa aja sih? Pertama ya pakai masker tadi tuh ya. Masker harus selalu dipakai dimanapun, walaupun di ruangan kerja pun harus pakai masker tuh. Yang kedua, apa sih yang kedua? Gue lupa. Cuci tangan. Cuci tangan. Dengan air yang mengalir dan sabun selama 20 detik. Gitu. Kalau memang urgent, nggak bisa cuci tangan, nggak dapat air, sumber air, pakailah hand sanitizer. Tenang bro, gue kemana-mana nih bawa Wes, nih. lengkap. Ini Sekarang dari Nuvo. iklan. Belum. Berbayar Mungkin di belum. sini. Ya, sesi berikutnya mungkin. Bawalah hand sanitizer kemana-mana gitu. Yang ketiga adalah apa yang ketiga? Physical distancing. Ini kita ada physical distancing, alhamdulillah, insya Allah ya. Nah, jadi utamakan itu teman-teman semua waspada, tetap disiplin kepada protokol COVID lah ya. Terus ya kalau masih bisa stay di rumah, diwaspada di kantor tetap waspada gitu ya. Mall udah dibuka, tapi ya memang gue belum pernah ke mall nih sejauh ini. Sama gue juga belum. Tapi katanya sih mall tuh protokolnya
aman banget tuh. Gue kangen sih nonton XX1. Gue kangen sih nonton XXX. tapi XX1. XX1. itu beda lagi. Oh, beda. XX itu di rumah, Di rumah. bukan di plaza. Jadi sorry. Ya, jadi ya tetap jagalah kesehatan lah ya. Iya. Olahraga mandiri di rumah. Walaupun udah bagus banget protokol di mall, kan seperti kita dengar juga kemarin ada tuh ya kasus ya di salah satu mall yang besar banget yang katanya udah safe banget. Ternyata salah satu gerainya juga ternyata ada yang COVID gitu. Ada yang kena COVID positif. Akhirnya gitu. sampai menutup gitu. Itu ya merek-merek ternama itu ya. Ternama Dior. Itu aja sampai akhirnya ada yang ada yang positif lah ya, udah jelas positif. Itu so anyway, kalau tadi kita ambil kesimpulan ya dari yang terakhir tadi pembicaraan kita tentang support. Kita tadi harus organize masing-masing workplace-nya kita untuk tetap nyaman untuk bekerja during pandemi, karena kita tadi bakalan banyak banget sering ngelakuin yang namanya virtual meeting gitu, kayak sekarang juga virtual learning. Dan juga jangan lupa kita ada yang namanya take a break gitu, karena of course kita stres dengan adanya kekhawatiran yang muncul akibat ini. Kita takut misal ada rekan kerja kita aja yang reaktif gitu ya, kita kan langsung muncul, wah khawatir banget nih kemarin deket sama dia lah, bla 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 gitu kan, berlebihan lah, khawatirnya udah mulai berlebihan. Gue mau nambahin. Nah, kalau gitu. Jangan percaya sama hoax. Oh iya. Misal apa nih hoaxnya nih? Kemarin tuh dengarkan infrared thermoscan tuh merusak otak. Oh iya. Hoax. Ya. Jangan sampai otak kita rusak karena berita ya. Gitu. Mohon maaf ini agak nyinyir ya Bapak Ibu. Tapi kita insan-insan jasa marga yang cerdas, harusnya bisa mencerna berita-berita yang hoax atau tidak gitu. Iya. Kita harus tabayun, cari tahu. Cross check. Kalau yang nggak hoax yang mana tuh contohnya? Yang berita-berita kayak Chamber ya waktu itu kita. Iya, contohnya Chamber. ada berita awalnya tuh ada inovasi nih disinfektan chamber. Nah ternyata pemerintah tidak menyarankan pakai itu. Kita udah beli nih. Ya udah kita taruh tuh. Jadi kita nggak pakai karena jadi kalau misalkan pemerintah itu sudah menyarankan untuk tidak memakai, pasti tidak akan dipakai. Dan sampai sekarang infrared itu masih disarankan untuk pemerintah gitu. Jadi harus ikutin protokol kesehatan yang itu thermal scan di depan sebelum masuk ke kantor. Jadi memang berita-berita itu harus disaring dulu, cek dulu sumbernya siapa nih. Jangan main share aja seperti itu ya. Oke.